Oke, jadi untuk pengerjaan saya rasa udah selesai dan saya akan coba untuk demoin. Jadi untuk requestnya itu kita diminta untuk ngebikin website pencatatan buku tamu gitu ya, kunjungan tamu. Oke, untuk role-nya itu ada dua ya. Yang pertama itu ada pengunjung, yang kedua itu ada admin. Jadi untuk pengunjung ini dia itu non login ya. Sedangkan kalau untuk admin itu dia mesti login terlebih dahulu. Jadi untuk di halaman login, untuk di halaman pengunjung itu nanti ketika dia membuka website ya, membuka website pertama kali, itu nanti dia akan secara otomatis diarahkan ke halaman formulir kunjungan tadi. Seperti itu. Nah, untuk di formulir kunjungan itu tampilannya kita bikin seperti ini. Jadi di bagian atas itu ada logo ya, ada logo, lalu ada nama websitenya nanti. Jadi untuk data logo dan nama website itu bisa diganti. Kemudian di bagian sini itu ada keterangan waktu ya. Lalu di bagian sini itu ada form, lalu di bawahnya itu ada input data dengan suara. Jadi selain dia bisa isi data secara manual, itu nantinya dia juga bisa input dengan suara. Nah, untuk atribut data yang kita catat itu ada nama lengkap ya, lalu ada instansi atau asal, alamat, nomor WhatsApp-nya berapa, tujuan kunjungannya apa, lalu ada nama pegawai atau bagian yang dituju gitu, dan yang terakhir itu ada foto pengunjung. Nah, kita akan coba untuk saya akan coba demokan ya untuk yang input dengan suara. Oke, jadi kalau kita klik di bagian button buka input suara, itu nanti akan muncul pop-up seperti ini. Jadi di menu pop-up ini itu ada button untuk memulai merekam suara, lalu ada juga bagian untuk kita menampilkan data transkrip dari teks yang teks uh, iya. Jadi suara tadi akan ditransform ke teks gitu. Dan di bagian sini itu ada contoh pengucapan. Jadi kita pakai template gitu ya untuk nge-recognize si datanya tadi agar dia sesuai dengan field. Oke, kita akan coba untuk mulai rekaman aja gitu ya. Kita klik di sini, lalu kita lafalkan semacam kalimat seperti ini. Untuk datanya kita sesuaikan seperti itu. Nama Joko Widodo, asal Solo, alamat Solo Merdeka nomor 10, WhatsApp 082280994738, tujuan bertemu dengan Prabowo membahas kabinet. Oke, jadi kalau kita cek di sini ini beberapa data itu udah valid ya. Seperti nama, lalu instansinya apa, alamat Solo Merdeka tadi, WhatsApp. Cuma di bagian tujuan juga udah oke ya. Jadi kita bisa lihat bertemu dengan Prabowo gitu. Cuma di bagian pegawai itu masih ini ya, masih kurang tepat seperti itu. Nah, kita akan coba lagi, cuma dengan lebih spesifik lagi seperti itu. Kita akan coba lagi. Nama Joko Widodo, asal DPR, alamat Jalan Merdeka nomor 10 Jakarta, WhatsApp 082280994738. Tujuan bertemu dengan Bapak Prabowo adalah membahas kabinet. Seperti ini. Nah, kita bisa lihat ya. Jadi untuk datanya udah cukup oke di sini. Cuma di bagian pegawainya tadi masih belum terlalu bagus gitu ya. Ini semakin ini ya, kita bisa lihat dia kalau ini kan kurang ini ya, template-nya kurang pas gitu ya. Nanti hasilnya seperti ini, tapi seharusnya kalau dia mengikuti template seperti ini nantinya datanya oke gitu ya. Kita coba lagi. Nama Joko Widodo, asal Solo, alamat Solo Raya, nomor WhatsApp 082280994738. Tujuan bertemu dengan Bapak Prabowo untuk membahas kabinet. Nah, kalau kita lihat di sini datanya udah bagus ya. Jadi namanya udah benar, asalnya udah benar, alamatnya juga udah benar, nomor WhatsApp benar, bertemu dengan Bapak Prabowo membahas kabinet juga benar, pegawainya siapa Prabowo juga benar, seperti itu. Nah, kita
kita bisa pakai data ini. Oke, kita bisa lihat untuk datanya udah keisi semua di sini, gitu ya, kecuali untuk foto pengunjung. Nah, kalau untuk foto pengunjung itu nantinya dia di ini ya, tergantung juga sama device yang digunakan saat ngebuka website ini. Jadi kalau website ini dibuka di laptop itu nantinya dia hanya bisa pilih foto dari galerinya ya. Tapi kalau dibuka di mobile atau handphone seperti itu nantinya dia ada opsi tambahan, yaitu opsi selfie gitu ya. Jadi dia nggak cuma bisa ambil foto dari galeri, tapi juga dia bisa selfie secara langsung seperti itu. Oke, kita pilih data gambarnya. Saya akan pilih yang ini. Kita bisa lihat ketika kita udah choose filenya, itu nantinya pratinjaunya atau preview gambar itu dimunculkan di bagian ini. Nah, setelah semua datanya udah kita isi gitu ya, nah kita bisa simpan data kunjungan. Kita bisa lihat di sini data kunjungannya udah berhasil kita simpan. Oke, jadi untuk data pengunjung atau ya tamu itu nantinya seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke admin. Oke, jadi untuk sebelum kita bisa masuk ke menu admin, kita diharuskan untuk melakukan login terlebih dahulu. Jadi untuk halaman login itu seperti ini. Jadi kita masukin data username ya. Oke, kita udah berhasil login dan ini adalah dashboard admin ya. Untuk dashboard admin itu ada beberapa menu, ada dashboard, data tamu, laporan, grafik, dan juga ada pengaturan. Nah, kita akan mulai dulu dari dashboard. Jadi untuk di dashboard itu gini ya. Yang kita tampilkan di sini itu semacam info boxnya. Jadi kayak ada berapa total tamu yang datang hari ini, lalu ada berapa total instansi, lalu ada berapa rata-rata tamu per hari gitu ya. Lalu di bagian sini itu akan dimunculkan data kunjungan terbaru. Ini kita kasih limit 5 ya, 5 data kunjungan terbaru. Lalu di bagian sebelah kanan itu ada statistik instansi. Jadi kita bisa lihat perbandingan instansi dari data-data pengunjung kita. Itu untuk dashboard. Lalu di bagian data tamu kita bisa oke, untuk data tamu itu kita akan tampilkan seluruh data tamu ya, tamu yang udah ke input di database. Di sini itu kita udah gunakan pagination ya. Lalu ada menu ekspor ke Excel dan juga PDF. Jadi kita bisa ekspor datanya tadi ke Excel atau PDF. Lalu untuk di data tabelnya itu ada atribut data foto, nama, instansi, alamat, nomor WhatsApp, tujuan, pegawai, waktu datang, dan waktu keluar. Jadi nantinya itu ketika si pengunjung itu atau tamu itu udah selesai bertamunya, itu nanti si admin itu bisa mengatur waktu keluarnya kapan. Misal gini ya, jadi kunjungannya tadi cuma 2 menit, kita perbarui datanya seperti ini. Nah, jadi datanya udah diperbarui. Misal kalau kita lihat di sini, itu kita bisa lihat waktu keluarnya udah muncul di sini gitu ya. Jadi dia udah nggak masuk lagi statusnya. Lalu untuk di bagian aksi itu kita bisa lihat di sini ada menu detail datanya ya. Jadi kita tampilkan foto profilnya, lalu ada namanya, asal instansi, alamat, WhatsApp, tujuan pegawai, waktu datang, waktu keluar, durasi pertemuan, lalu ada statusnya seperti itu. Lalu di sini itu ada button hubungi WhatsApp. Jadi nantinya kalau kita klik itu nanti kita akan secara otomatis ngebuka WhatsApp untuk chat sama si pengunjung tadi seperti itu. Lalu ada menu hapus data. Nah, kenapa di sini paginationnya cuma satu halaman itu karena memang paginationnya ini kita set ke 10 ya. Jadi setiap halaman itu ada 10 item nantinya. Nah, dikarenakan kita cuma punya 8 data, jadi otomatis jumlah halaman yang ditampilkan atau di generate itu cuma satu gitu ya. Oke, lanjut kita akan ke menu laporan. Untuk menu laporan itu sebenarnya sama ya, dengan hampir sama dengan data tamu, cuma fungsi utamanya adalah dia bisa nge-export data seperti itu. Dan juga di bagian menu laporan itu ada fitur filter datanya tadi. Kita coba untuk filter data. Misal saya cuma pengen tampilkan data yang dibikin di tanggal 3 aja gitu ya.
Oke, kita bisa lihat data yang muncul cuma dua gitu ya. Oh, oke, tapi di sini itu labelnya masih 1 sampai 8. Oke, saya akan perbaiki terlebih dahulu. Oke, jadi untuk permasalahan filter tadi udah berhasil kita atasi. Jadi kalau kita coba filter data, misal saya cuma pengen tampilkan data di tanggal 3 gitu ya. Jadi kita terapkan filter seperti ini. Lalu untuk filter bulan itu dia bisa atur ya. Jadi sebenarnya ini kontradiksi juga ya. Jadi otomatis datanya tidak ada di sini nanti ya. Seperti itu. November seperti ini. Oke, untuk instansi misal nantinya dia pengen per bulan gitu. Jadi bukan per tanggal. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa kombinasikan juga di sini. Misalnya nanti dia cuma pengen ambil data di Oktober, bulan Oktober, kita terapkan filternya. Lalu untuk instansi, di sini ada beberapa instansi. Misal saya cuma pengen ambil data instansi Solo, saya terapkan. Jadi kita bisa tahu di bulan November untuk instansi Solo itu cuma ada satu gitu ya. Nah, untuk ekspornya itu dia udah sesuai dengan filter ya. Misal kita ekspor PDF-nya. Nah, itu data yang muncul itu yang udah di filter tadi. Begitu juga dengan si Excel-nya. Dia cuma punya satu data seperti itu. Oke, itu untuk laporan. Sekarang itu di grafik. Jadi untuk grafik itu kita tampilkan grafik bar di sini ya. Ini jumlah kunjungan per minggu. Lalu ada grafik tujuan kunjungan. Kita bisa lihat di sini itu ada ini ya, pie chart di sini. Oke, kita bisa lihat. Jadi ini kita tampilkan grafik kunjungan. Jadi untuk yang kunjungan ini lebih besar gitu ya. Oke, lalu di sini ada tren kunjungan. Jadi ini line chart di sini kita tampilkan. Jadi kita bisa tahu gimana tren kunjungan per bulan seperti itu. Lalu di bagian pengaturan terakhir ini, jadi kita bisa atur nama websitenya dan juga logonya. Misal kita pengen atur seperti ini. Nah, kita bisa lihat untuk nama websitenya udah berubah. Begitu juga dengan di halaman lain seperti di halaman form tamu, lalu di halaman login. Nah, lalu kita bisa atur, misal kita pengen atur iconnya, icon webnya seperti itu. Kita akan cari. Nah, kita bisa lihat untuk icon webnya udah berubah seperti itu. Oke, mungkin segitu aja untuk video demonya. Jadi kita udah ngebikin sebuah website pencatatan kunjungan gitu ya, atau buku tamu. Jadi fiturnya itu ada form penginputan data tamu, lalu ada input form dengan suara ya. Jadi kita ekstrak data suara. Lalu ada form admin. Jadi di admin itu dia si admin bisa melihat data tamu, data grafik, laporan dan sebagainya seperti itu. Oke, mungkin segitu aja untuk video demonya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan juga sesuai dengan request. Terima kasih.